dia posisi begitu mau tahu sambil ya hikmah juga Agim jangan dicontoh ya yang kayak gini-gini tapi dia tekan terus sama dia tempat paling teraman buat ngeganja tuh di atas kereta biar dapat lingkungan yang bagus pas gue masuk. Assalamualaikum set TV udah layar setel tuh Ustadz gue punya temen pelangi nih temen gue kata gitu. Iya Pak Ustadz udah siapin aja saksi ntar saya amplopin dah dia bilang begitu. Jadi gue kayak menteri agama begini ceweknya videoin saya ini bersumpah. Ya, balik lagi di Ngomen, ngobrol bareng teman. Di sini ada Agus, Wisnu. Ya, jadi hari ini tiba ya anjing. kita balik lagi di episodenya Ngomen yang benar-benar hari ini hari yang ditunggu-tunggu nih, Mis. Oh iya. Karena kita kedatangan salah satu idola gue juga. Wish. Untuk saat ini ya. Karena gue sering nonton di beberapa platform media sosial juga, dan terus ini salah satu orang yang lagi viral saat ini. Oh ya. Lagi viral karena handphonenya sama kayak jumlah sholat 5 waktu rakaatnya 17 Pro. Langsung kita sambut aja Ustadz Jojo. Selamat datang Ustadz. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya salah. Tapi benar tadi jumlah jumlah rakaat sholat. Iya. 17. Kalau pro berarti tambah itu ya, tambah sunnah juga. Iyalah, Tambah sholat sunnah kan pro kan. Karena kan hadisnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil gitu. Jadi 17 lebih disukain lah sama Allah pasti. Iya, karena ganjil gitu. Kita ganjil juga soalnya. Iya, main ganjil. Ya kita main ganjil, kita bertiga di sini. Iya benar Ya kan? Benar. Ulang tahunnya aja gue 21 Iya, ganjil. 27 gue. 27 ganjil. Satu berapa ya? Tanggal 12 genap. sama 1 tambah 2 3 juga. Dipaksain. Anjing. Aduh. Gimana nih Pak Ustadz semenjak Merosot gue. viral nih sekarang nih? Karena dulu Om Is, gue ngikutin dia dari setahun 2 tahun lah ngikutin Ustadz Jojo di salah satu platform sosial media dari Green Boys. Terus sebelumnya JBN ya? Iya. JBN sampai sekarang udah di mana-mana. Kemarin terakhir dipanggil oleh Bang Sandiaga Uno. Gimana Biasa. perasaannya Pak Ustadz? Biasa teman kecil biasa. Ya salah. Saja yang dipanggil sama KPK. Iya. Iya bener. Teman kecil main gambaran ditumpuk-tumpuk sambil pakai sendal. Dia nggak tahu dia. Kalau perang sarung nggak? Perang sarung gua tahu. Perang sarung mah wajib. Tapi kalau misalnya gambaran itu cuman era-era gua doang yang tahu tuh. Itu paling nggak jelas tuh mainan. Tapi dimainin nih. Tapi dimainin. Mainin. Cuma itu paling zaman dulu tuh banyak game-game absurd yang kayaknya ngapain sih kita dulu kayak gini? Nggak make sense gitu loh dimainin. Tapi mainnya sama Bang Sandi. Yoi. Terus Pak Ustadz, dari kemarin dong Bang Sandi ngobrol apa aja sama Bang Sandi? Biasa ngomongin bisnis terus ya sama juga sering. Bisnis tambang emas gitu ya? Iya, terus apa namanya? Wah, ini ada kata netizen ada kesamaan nih. Yes. Sama-sama owner UMKM gitu. Dia bilang memang sama. Dia nunjukin iPhone dia 11, kita 17. Oke, secara iPhone memang kita menang. Kalau saldo sama lembar saham diadu, jatuhannya Jerman Arab Saudi 2002. 8-0. Udah. Nggak ngelawan udah. Lawan boy. Iya, jadi tuh pas kalau teman-teman inget nonton Piala Dunia itu tahun 2002, jadi Arab Saudi itu pas lagi ngelawan lawan Jerman. Jadi warganya tuh bilang, ayo kita tawaf gitu sambil kita doain Arab menang. Tuh dia 8-0. Warga Arab bener serius. Close golnya Iya. 5 gol apa 4 gol gitu. Iya bener telek 8-0 udah gak ada perlawanan udah. Itu kalau selalu ditukar dolar paling berapa ya tadi? Iya. Maksud kita ente udah main di akhirat udah pemenangnya sebenarnya kan. Ente udah pemegang haromen 2 kota suci. Udah jangan dilawan-lawan tuh Jerman di ahli Piala Dunia dia. Gitu udah ngalah aja udah gitu. Mau tahu berapapun ya udah lah. Iya udah takdirnya emang udah begitu udah.
Jerman lu mau lawan ya kan, dia aja udah minimal mau sekatrok-katroknya semifinal, tahu-tahu final tuh. Jerman tuh kelakuannya begitu tuh. Itu udah kalian katro tuh ya. Udah paling katrok udah. Ibarat tim lapis 2 tuh ya. Iya, lapis dua itu. Nggak tahu kenapa dia tahu-tahu jago aja Piala Dunia tuh anak tuh. Terus dari Green Boys kemarin Pak Ustadz, tadi Ustadz Jojo ini kan viral waktu pas Green Boys Ramadan. Iya. Tapi sebelum gue lanjut ke sana ke masalah Green Boys Ramadan, gue mungkin pengen teman-teman ngomong kan banyak juga yang belum tahu nih, ada juga yang tahu mungkin. Lu bisa kenal Bang Gofar, Bang Riko sama Wancoy itu gimana ceritanya? Dulu kalau awal gue kenal, dulu ngepang kan. Iya, Pak. Gue SMP kelas 3. Gue dari dulu demen tuh pang-pang band-band pang kayak Sex Pistol, Exploited gitu. Terus banyak lah Rancid, demen-demen dengerin lah. Gue satu kelas sama adiknya Wancoy. Oh. Jadi gue seringin ke rumahnya, dia banyak kaset pang tuh. Terus si Wancoy sering main skate. Wah cocok lah pokoknya. Anak pang kan dulu kan identiknya Skate. olahraganya main skate gitu kan. Ya udah ikut tuh, ternyata si Wancoy dulu punya band sama Gofar namanya Social Distrust. Oke. Jadi gue nonton, dia ngikutin. Nah dari situ terus sering nginep, terus kita sering ngumpul di Taman Suropati. Ya udah, sampai ketemu lagi udah lama ya, ketemu lagi di industri kayak gini gitu. Berarti dari tahun 2003. 2003. Dari 2003. Lama juga ya, 2025, 12 tahun berarti. 22 tahun ya? Iya, sekitar 22 tahun lah. 22 tahun. Tadi nyata apa? Enggak, gue tadi pas dulu bilang anak pang. Ntar dulu kalau gue yang gue tahu pang dulu siapa ya? Lu pangin nongkrong di mana? Yang Blok M, PIM atau di PS? Iya semua parkir juga dulu parkir kan. dulu kan ada. Iya beli apa tuh namanya, Gesper Spy, Iya. kayak gitu-gitu lah, beli emblem, beli kaos-kaos pang di bawah jembatan Blok M Plaza, ya kayak Gua nggak gitu tahu dulu. lagi, Sat. Dulu ada tenar tuh sampai sekitar tahun 2010-an kali ya bang. Iya, iya. Oh, yang kayak Bilabong, Prosop gitu bukan? Enggak. Oh, beda ya. Itu udah beda. Yang gesper yang ada paku payung. Iya itu Gitu, Gesper gitu. Spy kayak emang Oh. ini paling lu kalau era lu kan tau lu paling nyupit lagi fuck you dong. Nah itu tuh emang era lu tuh. Tapi kalau yang dulu kita kayak kaos-kaos pang aja underground gitu. Ugly gitu. Yang lapak-lapak ya kan di jembatan penyeberangan Blok M Plaza. Nah itu bawahnya tuh. Mungkin saat itu pang lagi kayak zaman sekarang mungkin apa ya? Pedal kali ya? Lagi hype-hype. Benar. Benar gak sih? Tenarnya itu gara-gara SID dulu. Jadi Super band punk yang masuk ke major kan dari indie label terus ke major tuh dia tuh. Dia jadi Superman is Dead dulu pro kontra juga, banyak yang nggak setuju juga gitu. Tapi banyak yang kayak supportnya bahwa punk tuh bisa ditampilin di media, masuk MTV kan dia kan. Iya. Waktu itu jadi ya udah dari situ dilihat dari dandanannya Gesper Spike, terus kalung yang ada inian tuh ya ada rantai segala macam. Nah itu udah mulai fashion punk mulai merambah deh tuh ke kehidupan anak muda. Oh, dari situlah. Jadi temen banyak. Iya Kita banyak. masuk abang-abangan kan beda jauh kan. Iya beda 6 tahun lah kurang lebih sama mereka itu. Diterima di tongkrongan mereka. Iya bener. Jadi kayak gue yang angkatan paling bawah adik-adik yang paling songong aja, so asik aja gitu main sama dia gitu. Tapi emang gitu dulu gak sih culture-nya, kayak gue juga diajak sama abang-abangan yang umurnya beda 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Ya mungkin juga abang-abang nyari yang anak muda buat bansuran doang kadang. Iya benar-benar. Iya gak? Ngalamin itu gak? Ustaz? Gue dulu di daerah gue itu kan Manggarai kan parah sih Bukan kehidupannya. pick 2 Ustaz. Waduh jangan. Belum ada ya pick 2. Mana ada pik 2 anak kecil. Kencing di pinggir got nggak ada. Nggak ada. Gak ada kayaknya, Nggak jarang ada, ya. nggak ada. Gak ada bahkan tuh. Jadi daerah dulu di zaman tahun 97-98an tuh itu eranya lagi hype-hype-nya Putau. Yoi. Oh. Itu sampai pernah ada film bingkisan untuk presiden bang ya, Iya, Bucek iya, yang ada, main ada. ya. Bucek dulu emang. Iya Bucek dulu. gua masih tahu tuh. Itu jadi saking film itu dibikin karena saking pengen ngasih tahu bahayanya apa. Tapi gara-gara ditampilin itu kepada sadar. Kali sih makin-makin. Gara orang kan dibikin begitu malah makin suges. Itu gue inget banget tuh salah satu ceritanya tuh paling itu bapaknya lagi ngap-ngapan inian tuh pakai oksigen lagi gini. Dicabut sama dia dijual buat beli putau. Mati akhirnya mokat. Itu cerita-cerita kayak gitu banyak tuh dulu. Dan itu ada di real. Iya, gue dulu di zaman sekitar 4 SD lah, 3-4 SD ada di Bongkaran. Jadi dulu kalau mau putau tuh kan
cari spot-spot kayak kuburan, bongkaran kayak gitu-gitu. Nah, gue bongkaran tuh dipanggil tuh sama abang-abangan gue. Sini loh. Suruh megang, itu pemandangan gue kelas 3 SD, gue suruh megangin inian karet gini biar dia gini-giniin tangan nih biar keluar uratnya. 3 SD. 3 SD tuh, 3 4 SD tuh. 8 9 tahun. Iya. Anjir. Jadi gue dia posisi begitu mutau sambil ya hikmah juga Agim, jangan dicontoh ya yang kayak gini-gini. Tapi dia tekan terus sama dia, ditekan terus AC ejeksinya. Sambil ada ininya Iya, ceramahnya. sambil ceramain, jangan ambil yang baik-baiknya aja dari abang lo ya katanya. Gue suruh pegangin ginian Ya nih, Allah. sampai ada yang orang uratnya udah habis nih. Ya sorry, di cucoknya, uratnya udah sampai habis. Udah nggak tahu lagi di mana, udah di betis udah nggak nemu, di sini nggak nemu, udah. Itu man paling jahat sih menurut gue sih. Itu tahun-tahun 99 sebelumnya ya. Iya, dan itu narkoba yang nggak pernah gue cobain sih, gue tuh paling takut sama narkoba. Jujur tuh enggak tuh gue itu. Berarti lewat semua dong tuh orang-orang itu ya. Iya. Nggak kasih sampai sekarang. Pada mati. Orang pokoknya zaman sekarang udah ngelihat era masa Putau dia aktif, dia masih hidup sekarang. Wah, ajaib itu. Emang ya? Ajaib, bener. Itu kayak sebuah miracle aja gitu. Iya. Bener loh. Karena kalau udah make Putau, ya udah kontrak mati loh. Gitu udah bahasanya. Gila ya. Orang keluarga gue aja, om gue, ada nyokap gue, udah tobat, mati tetap lewat. Tobatnya aja bisa lewat kemungkinan. Jadi kayak dia ngadepin satu fase yang hidup setelah dia berhenti Putau itu, kadang nggak kuat sama daya tahan tubuhnya udah habis, ya kan uratnya udah ini udah lemah, daya tahan tubuhnya mati udah. Makanya gue itu paling thank you gue Paling thank you deh. paling thank you enggak. Paling kalau dulu yang perempuan-perempuan banyak nggak main di drag paling. Pakai duit gini kan, gini-giniin. Tuh pemandangan gue dari kecil gue ngeliat tuh perempuan begini di kosan. Jadi dari SD gue udah ngeliatnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya udah. Gila. Ya Bronx. temen gue kurang santri apa, umur 4 SD nanam ganja belakang rumah. Lo bayangin. Kurang santri apa hidupnya dia tuh. 4 SD bang, nanam ganja belakang rumah. Belakang yuk, ngapain? Ngambil, gue nanam nih di sini katanya. Wah gila, tuh 4 SD tuh. Udah dai juga temen gue tuh, udah game over dia. Game over dia. Terakhir tuh dia mati. Gue jenguk kan sakit gitu. Jo, udah gak kuat nih Jo. Katanya bang. Udah lu mah keterlaluan. Lu mainnya udah Putau semua dari ganja ke boti, nipam tuh kan. Iya, Dari Megadon. nipam baru ke Putau dia. Megadon anjing. Main dia. Mati akhirnya temen gue tuh. CS gue kemana-mana. Ya sangatlah normal juga lah kalau kita kebangoran kita 4 SD nih, kita kalau madol naik kereta ke Bogor. Dulu kereta Pemsoden kan. Iya, 4 SD. Iya, naik di atas. Iya, kalau di atas pernah. Iya, Gua berapa 4 kali. SD. Udah tuh. Jadi di angkatan gue itu, di sekolah gue sampai SMP, tempat paling teraman buat ngeganja tuh di atas kereta. Udah paling aman-aman ngeganja dulu tuh. Angin kencang. Kereta Pepsodent, iya. Jadi kalau mau ngeganja, ya jalan-jalan aja. Dari Manggarai ini naik kereta Iya. ke Bogor, udah ganja terus sampai Bogor, ntar balik lagi. Udah tuh tempat paling teraman gitu buat anak SMP. SMP tuh ya. SMP. Udah tuh. Udah hal biasa tuh daerah gue tuh kayak begitu-begitu. Makanya wah gila deh tuh tempat tuh Karena emang kacau. Manggarai itu salah satu titik panasnya dulu. Manggarai, Kambal, ya kan. Oh, mengalami itu loh ya. Karena itu era 95 sampai 98 itu masa-masa kelam. Kalau sekarang ya red flag lah ya, red flag. Dulu tuh udah lu dari mana, tinggal dari mana? Tuh di Tanah Abang, Kambal ya. Oh, kalau ke Kampung Bali, Kampung Iya. Ambon, terus Manggarai, udah. Itu udah Itu daerah. citranya udah nggak ada yang bagus ya situ beneran. bener. Iya, apa yang lo mau harapin dari sebuah daerah yang tawuran nih? Orang tua sebagai orang tua, ketua kaum pasti kan, wah lu jangan pada tawuran kan? Dia tawuran nih, selesai. Sama ibu-ibu dibikinin es nutrisari. Kok disupport? Minum, dibikinin es nutrisari. Jadi dia tawuran nih, selesai udah dibikinin tuh. Es Orson dulu tuh ada sirup Orson Orson habis tuh ya kan. Kayak habis kerja bakti kesannya Iya, ya. iya parah. Makanya gue ngeliat kacau emang kacau. Dan begitu keadaannya tuh. Iya. Pokoknya ya kalau gue
daerah-daerah itu tuh apalagi ya kalau Manggarai memang dari dulu kan terkenal tawuran. Iya, Pasti. Bener. Dan gue sekarang masih nggak ngerti itu tawuran ini kenapa Masih, sih? masih. 2 hari lalu nih barusan, Iya. baru ya 2 hari lalu tempat tuh. tempat situ. Tawuran lagi. Wah, udah. Ini jadi tradisi tadi. Iya, Tradisi apa jatuhannya tawuran tuh di Manggarai tuh ekskul jadinya. Ekskul bener. Ada KPI-nya. Iya, bener jatuhannya. Di situ mah tawuran mah udah macem-macem lah alatnya apa segala macem. Wah, lo kalau lo apalagi yang ke daerah Menteng Tenggulun apa Menteng Jaya, itu yang samping kali itu lu kalau ditaruh tengah orang mana di orang luar kota taruh tengah, gue jamin nyasar tuh nggak bisa keluar kayak labirin tempatnya itu, gangnya sempit apa segala macem. Itu temen gue dulu, gue main ke tempat temen gue katanya, nih tempat gue nih unik kapan? Ini dia nunjukin 3 langkah rumahnya nih BD, depannya 2 rumah ke sono BD, no sono lagi BD, jadi tetangga-tetanggaan BD semua udah. Iya ya, karena dulu ya Nyari situ ya. karena gimana ya, dulu itu pernah lu bisa datang jam berapa aja dan dilayanin. Iya. Dan kalau misal satu habis, yaudah lu tiba-tiba misalnya nih, gue datang nih, gue wakas nih, beli dong, gue habis nih, lu kesana aja. Jadi Di bener-bener warung sebelah gitu, warung sebelah aja gitu. Iya. disaranin ke sana udah. Ibarat jualan korma di pinggiran Tanah Abang. Iya. Begitu. Tinggal geser, udah. Nggak, etalasenya banyak gitu lo nggak pusing. Iya. Nggak pusing lo udah. Cuman paling bedanya ya kalau misalnya lu beli pahe ya ada yang hemat banget. Tapi Iya. barangnya sama semua. Sama. Pada yang di Enggak, paling- bagus nih jelek nih bagus nih jelek gitu. Iya. Paling cak-cakannya doang. Iya, Kurang. cak-cakannya doang. Kalau apalagi kalau lu nyuruh orang di betrik mah. Iya, di betrik dikit orang. Gue nanya sebagai bukan kan, kalau kan Iya. mantan ya, gue nggak tahu ya kan. Jadi buat teman-teman komen, jadi Pak Ustadz Jojo ini dulu masa muda itu, wah Metal. lembah hitam banget ya, Oh iya, lembah parah. hitam ya. Sampai ada di titik sekarang mungkin, nah itu Pak Ustadz Jojo, lu ngalamin di titik apa sampai lu, wah ini kayak udah deh. Iya, biasa lah kalau orang kalau namanya narkoba. Jadi biasa ya, kenapa dulu kalau kita waktu sekolah guru, kalau zaman dulu kan guru parah-parah tuh. Kita ketahuan ngerokok aja digebugin, disuruh push up kan, bisa Iya. diinjek gitu kan. Sekarang viral, gurunya minta maaf. Oh iya, kalau dulu mah kita ngadu orang tua digamparin lagi sama orang tua kita. Iya, takut gitu nggak. Makanya dulu kita kalau bikin kasus di ini apa, cari abang-abangan suruh jadi orang tua kita. Iya, kan Bayar. opang-opang Iya. Pokoknya kalau nggak tukang ojek, biasanya kalau nggak tukang ojek, Abang-abang. biasanya yang jaga warung. Iya, jaga warung dekat rumah gua. Gak mungkin ngadu sama orang tua, Iya. malu ya kan. Halo. Jadi pokoknya kasus-kasus kayak begitu mulai dari misal kok orang ngerokok. Jadi setelah gue dewasa gue paham juga. Iya juga ya, orang misal dari awal ngerokok gerbangnya itu. Dari SD aja tuh udah itu. Bosen nih. Dia main ke box ya kan. Ngeganja. Habis ganja cari lagi yang lain, boti. Habis Boti itu boti obat ya? putau, Obat. iya. Oh, obat. Habis boti putau. Jadi udah lama-lama kayak nagih gitu. Bagi- Kayak pengen step by step pengen naik ya. Iya, bagi sebagian orang ada yang downer gitu kan, kayak downer tuh kayak boti ganja, yang kalau habis pakai slow. Iya. Ada kan yang higher punya gitu, jadi tinggi kayak inek, sabu. Nah orang ada cocok-cocokan, tapi ada juga orang yang maruk aja mau downer mau ini sikat aja sama aja. dia gitu. Dan jendela gerbang awalnya udah setelah pikir-pikir iya juga ya guru-guru dulu dibilang suruh ngelarang rokok karena udah gitu tuh jendelanya itu sebenarnya emang. Jadi pengen lebih ntar dari make nggak puas lagi ya jualan lo begitu. Iya. Itu istilahnya karirnya lah gitu. Jenjang karir. Iya, jenjang karirnya Bener. begitu. Jenjang karir. Rata-rata begitu jenjang karirnya. Iya. Tapi kalau misalnya lu make CV-nya lah itu. Awalnya apa dulu? Gue pernah ketemu anak muda, dia masuk kan di jadi di tetangga gue di Manggarai ini. Bang, lu tinggal di daerah Manggarai juga? Iya. Gue bilang, lu apaan? Lu edep apaan? Sabu gue bang. Lu seminggu berapa itu income lu katanya? Ada sih bang, gue dapet lah untung bersih 15 juta seminggu katanya gitu. Jual berapa lu sehari bisa seminggu bisa apa? Habis lah bang 1O dia bilang begitu. Lu kerja di mana ya tahun 2013 ya kan? Iya. Seminggu gaji 15 juta. Ferdi Sambo aja kalah gajinya sama dia. Iya. Ya kan? Iya, benar. 15 juta dia bilang gaji. Set, udah nih nggak lama dia masuk ya. Enak bang jualan gituan bang habisnya bang. Duitnya banyak. Wow, jadi ini gue jadi Jadi bos lah ya. dia jadi bos di kampung gua. Nggak lama berapa bulan kemudian dia lagi nungguin bang. Gue lagi nungguin keluarga gue nih.
abangnya sama bapaknya masuk. Jadi bertiga dia di penjara. Dia, abangnya sama bapaknya bertiga masuk dia. Telak bertiga itu. Gue bilang Kok keluarga cemara ya? Iya. Asik nih bisa renungan keluarga nih. Penjara. Sekalian lu beli lilin makan malam bareng gue bilang ke penjara. Iya, bokapnya sama abangnya masuk juga. Itu di Manggarai itu. 2013 2014 tuh. Gila. Tuh anak. Dia posisinya umurnya tua lah alias 19. Lo bayangin, coba umur 19 karirnya udah coba Cemerlang lo banget, bayangin. gila. Bisa bawa bapak sama kakaknya Iya. masuk juga lagi. Iya, akhirnya bokapnya sama abangnya kena masuk dia bertiga. Dari tuh anak tuh. Iya. Lah tuh akrab gue. Dia jualan sabu tapi dia makanya putau. Lah, sih, Gitu. Dia makanya putau jualannya tapi sabu. Begitu. Itu beda ya, beda barang ya. Beda barang. Tapi cara makainya sama. kurang Beda. lebih. Beda. Kalau sabu kan ada alatnya dia. Oh, yang Kalau bilang put- bong-bong itu. Iya, kalau putau lu mau dicucok apa mau lo drag bisa. Dulu gitu. ada pilihannya, gue tahu tuh cheers atau drag. Iya, benar. Biasanya tuh udah aneh aja gitu. Biasanya ada duit baru, kelipatnya beda ya. Iya bener. Main juga dia. Iya, main juga. Main juga emang tahun 90 itu kayak apa ya? Emang Kalau nggak gitu nggak seru kayaknya ya. Kalau sekarang apa sih narkoba yang lagi ini apa sih kalau istilah Apa, Chan? Sinte. Nggak apa Sinte kalau nggak salah ya? kalau sekarang kalau nggak salah Iya, Paling banyak Sinte. Sinte. Yang kan. kata Sinte. Nah itu putau tuh dulu istilah lebih populer daripada Sinte di zaman sekarang lah istilahnya gitu. Oh. Jadi kayak anak muda, Kayak keren lu aja nggak kalau begitu. dulu kan yang alumni putau nih Ari Lasso. Iya. Bim kakak itu slang tuh hampir semua tuh. Jadi ngelihat musisi-musisi pada putau itu ngelihat role model begitu menurut mereka putau tuh kayak lifestyle jadi kayak gaya aja. iya, Anak tongkrong nggak putau ya lu nggak anak nongkrong gitu loh. Oh, udah Jadi sampai udah kayak udah sampai kayak begitu. Gue pernah sampai di rumah nenek gue inget banget momen sampai sekarang. Om gue sama temen-temennya lagi Umur habis berapa, Tat? Sorry. umur SMP. 9 kayaknya Oh, lah, SD. 9 tahun lah. Si SD Dulu nih. TV masih TV yang kotak tuh udah Iya, pokoknya yang tuh ganti masih pakai kaki kan? Iya. Pokoknya masih TV Sama ada remote tuh yang kayaknya. yang tombol-tombol ada di samping Iya, segini, layarnya cuma bener. segini tuh. Bener. Jadi habis hujan, ya kan gue inget banget momennya tuh om gue sama temen-temennya ya yasinan lah alias putau bareng di ruang meja. Biasa kayak Serius? ngobrol aja iya. Serius? Jadi gue di situ nonton nih. Dia make kayak gitu aja nih sini duduk make biasa aja gitu. Ada yang jarum suntiknya ntar sharing begitu. Itu ada air doang nggak di tengah? Biasanya ada. Jadi Soalnya gue kecil, buat ya kan gue pura-pura nonton TV kan, gue sampai nengok-nengok gitu penasaran. Gue bilang, ya udah gue dari kecil udah pemandangan gue Kelihatan begitu. kehidupannya begitu deh. Udah kusut, udah. Itu pokoknya banyak lah yang mati lah udah. Jadi kayak misalkan 10 orang nih abang-abangan gue, 8 orang mati udah, yang masih hidup 2 lah paling sekarang gitu kayak istilahnya. Rata-rata udah die semua udah. Gila. karena dulu ya gimana kayak bisa dihitung ibaratnya kayak lu satu misalnya lu sekolah gitu Iya. satu angkatan gitu. Yang lu bisa selamat dari angkatan itu mungkin setengahnya kali. Oh. Iya. Setengahnya itu Setengahnya mungkin make. sisanya Kalau lo lain tahu di die. Kokas itu ada kuburan Belanda, kuburan Cina sama kuburan Kristen sama kuburan Islam. Ada 4 kuburan tuh di belakang kota Casablanca tuh di Menteng Dalam. Iya. Nah itu yang paling sering favorit itu kuburan Cina. Karena dia kan gede kuburannya kan. Jadi jadi kayak bisa nutupin badan. Itu udah sering tuh kakak kelas gue dulu SMP gue kelas 1, ntar tiba-tiba wah abang kelas gitu ya ada yang meninggal tuh di kuburan Cina. Lagi nempel jarum suntiknya mati. Udah mati. Ode. Tuh udah biasa tuh begitu tuh mati di sono di kuburan Cina kayak gitu. Jadi itu susah banget dulu tuh sampai akhirnya kan sama pemerintah supaya mereka nggak suntik, sama pemerintah dibikinin program metadon namanya. Apa tuh? Jadi Iya, bikin metadon. liquid. Jadi putau oke. secara liquid pakai cairan Oh. supaya nggak nyuntik. Kayak pot zaman sekarang nih. Iya, Liquid liquid, tapi liquidnya diminum langsung. gitu. Oh. Jadi dicampur itu pahitnya rasanya parah itu. Itu pemerintah yang bikin. Pemerintah tuh. Iya, itu di resmian pemerintah. Kenapa? Karena supaya dia ngalihkan dia dari jarum suntik. Karena jarum suntik resikonya nih itu ngerusak
apa namanya sistem saraf tubuhnya dia. Yang kedua bisa terjangkit HIV. Gonta ganti ya. Iya, gonta-ganti jarum. Jadi untuk ngehambat ini, ngilangin ini, Iya. dibikinlah liquid metadon. Dulu gue sering bantuin program itu. Jadi anak putau nih bikin dosis pakai sirup, dicampur sirup, minum, udah. Tapi sama efeknya bang, persis kayak putau gitu. Ada orang yang pedau gitu, habis itu ada yang jadi rajin, bersih-bersihin, macam-macam orang efeknya gitu. Bahasanya udah lama nggak denger kan? Metadon. Enggak. Apa? Pedau. gitu itu cuma Apa itu pada orang-orang lo doang? ya? orang-orang Iya. tertentu doang yang tahu. Tapi kata orang yang nyobain narkoba macam-macam, ada temen gue udah macam-macam lah. Iya. Gue semua narkoba udah gue cobain juga, tapi putau enggak. Nah ada temen gue sampai putau-putau tuh, tapi dia cerita emang nggak ada narkoba yang ngalahin tuh putau tuh, nikmatnya putau tuh katanya nggak ada. Inek pun kalah sama dia. Gila. Jadi tuh kayak pedaunya tuh parah gitu, kayak pokoknya enak banget gitulah kalau bagi orang dia gitu. Makanya orang tuh pada ngetren dulu putau tuh gara-gara itu. Tapi sebenarnya itu putau itu sampah. Sampahnya sabu. Oh, Bukan sampai Sampahnya ini apa namanya? Kokain. Kokain, bener. Jadi grade-grade ampasnya, terakhirnya ya, iya udah ampasnya ampas. dia. Jadi kayak lu lu tuh udah ini udah kalau ibaratnya ini udah sampah, udah tai Iya. gitu. Lu masih disikat juga gitu. Ampasnya itu bener. Iya. Makan dulu murah banget ya. Iya. Dulu 20.000. 20.000 pahe itu ada 35, 45 Iya. gitu. 30.000 dapat zaman itu ya. Iya, Ya, zaman itu 20, 30. Ya mungkin kalau zaman itu 30.000 kayak setara 300.000 sekarang kali katanya. Cuma kalau yang jorok-jorok itu kadang yang kayak gitu pada maling sih bang ya. Ya, Banyak kan tuh kayak nimpe duit barang di Iya. rumah. jual-jual barang. Iya. Pokoknya Magicom hilang aja ya. Iya. Dia itu dari mulai hal yang besar yang bisa Iya. dilihat sampai nggak kelihatan pun bisa hilang gitu. Iya. Lo pernah gak kayak gitu? Wes, tabung gas. Udah nggak heran tuh kayak Tabung gitu-gitu gas. iya. Tabung gas. Gua kasih tahu, lu lihat kan pagar rumah gua kan Iya. yang putih ini kan Iya. tinggi kan. Gua bawa pakai satu tangan. Tabung gas 12 Gua kilo. panjat. 12 kilo? 12 kilo gua belum- panjat. waktu itu belum ada 3 kilo ya. Belum ada, gua Demi panjat. BR, demi BR. Gila, ya. Gua panjat, gua jual. Demi BR beneran. Misalkan Gila. tuh waktu mungkin harganya 200.000, dibayar gocap juga iya Iya, biar iya cepet aja. ya bang. Iya. Gocap di sini udah deh biar cepet gitu. Lah, stick golf bapak gua habis. Itu kan di pinggir Manggarai, kalau lo tahu tuh pinggir Manggarai banyak orang yang jual Dokmart, Iya. terus golep, itu tadahan-tadahan dari Tadahan situ. semua. Oh, yang di kampung lain juga ada nih. Iya, itu tadahan-tadahan barang biasa begitu. Lu bayangin dulu gue punya sepatu Nike, gue lupa mereknya apa. Itu baru pertama kali keluar gue beli 700.000. Bertahan berapa hari? Nah, enggak, gue jual pego. Karena emang bener-bener, ya gimana? Segitunya ya. Karena wakas. Iya. 700 di zaman itu sih gila lu 7 bisa juta kali ya, bisa sekarang lu ya. paling oke di Udah paling oke, sekolahan lu udah. tuh pakai sepatu 700 begituan. masuk Malio udah jadi raja tuh. Wih, Iya, bener. udah bisa street di Sepan Chandra. Gila, berarti artinya nih ya mungkin lu tuh tahu tuh dari SD ya Tete? Dari SD Pemandangan-pemandangan kayak gitu. pemandangan kayak gitu. Udah gila, udah gue ngeliat orang mati dengan nancep apa namanya. Insul. Terus ada orang yang badannya gede banget, main putau jadi badannya cuma jadi gepeng gitu dikubur. Pokoknya wah udah pemandangan-pemandangan kayak gitu ngelihatnya tuh rada serem lah. Ada serem ya. Nah, terus untuk terakhir lo dari berhenti itu kapan? Dan meninggalkan lah itu circle-circle. Pokoknya pas gue masuk penjara tuh umur 22 tahun udah tuh gue udah berhenti, alhamdulillah, masya Allah sampai sekarang. 22 tahun ya. Udah terakhir tuh gue di penjara, udah pas masuk udah gue Tahun? udah kagak make tahun 2011. 2011. Itu terakhir, gue inget banget terakhir kali gue pakai Inek di stadium. Merek Ineknya gue masih inget lagi, Mentari Ijo. Oh, Itu waktu itu harganya 300.000 Oh. malam minggu. Gue inget banget tuh terakhir kali gue nginek. Jadi pas gue mau ketangkep itu, gue udah mau niat OTW mau ke stadium. Oh, baru mau niat OTW. Iya, gue Wancoy dari sana. gue ngambil barang. Iya, dia pada nungguin tuh temen gue. Gue ngambil barang ke Kampung Ambon bang. Kampung Ambon ngambil barang di sono. Tengah jalan kena razia, udah gue tangkap. Udah tuh terakhir kali gue udah nggak 2000 main-main barang lagi. 2011. 2011. 2011 berarti. Ya karena emang 11 tahun lalu ya. ya karena 2011 itu emang lagi apa namanya? Lagi emang banyak yang
yang hacep. Karena dulu ya kan Masa kayak transisi kali kayak ya? tren-trennya kan kayak gitu kan pas Iya. lagi dulu Inek, kan ada Halime, segala macem, terus ya bergeraknya pasti ke arah-arah ke arah-arah stadium. Iya, Udah ke arah masuk kota. Jumat pulang Senin. Iya, kuliah Jumat kuliah Jumat pulangnya Senin kan. Iya, 4 SKS tuh biasanya. Dulu gue kayak ngerasa udah nggak dapet nikmatnya nokip minum tuh udah nggak ada rasa gue. Oh iya. Iya, nggak enak menurut gue deh gitu. Buang waktu aja. Iya, langsung deh udah gitu. langsung inti aja gitu istilahnya. Nggak usah pakai Iya, pembukaan. nggak usah gitu. minum, langsung inti aja. Udah di titik kayak gitu. Tapi di zaman itu kayak seru banget gak sih? Maksudnya kan nggak ada komunikasi handphone kan mungkin jarang ya saat nggak semuanya. Gue inget banget BBM baru awal-awal, awal-awal tuh ya. sekitar 1 tahunan tuh rilis deh BBM deh, grup BBM Oh, lu gitu. berarti sering nge-broadcast tuh jual di situ kan? Buat BBM. Dulu belum ada broadcast, baru ada grup-grup, baru bisa Oh, grup. grup kecil ya. Iya, paling ada lah bisa bikin kayak mancing. Yuk pakai sepatu gitu aja langsung kodenya. Udah itu ada Iya. kodenya tuh ya. Yuk pakai sepatu deh, siap. Gitu aja udah. Udah kode pancingan tuh kalau begitu tuh. 2011 akhirnya masuk apa? Di mana waktu itu masuk? Di Pak. Oh, Salemba. Iya. Nah, di dalam situ kan pas masuk maksud gua langsung kan lu kan mualaf kan, dengar dari cerita sebelumnya kan. Langsung mengenal Islam itu di situ berarti. Iya di situ. Jadi pas udah dari awal masuk aja gue udah udah cita-cita gue deh pengen ninggalin dunia yang lama lah. Gue pengen dapat lingkungan yang baik gitu segala macem. Udah tuh pas gue masuk blok di foreman tuh kayak kepala blok gitulah. Paling jagoannya gitu istilah kepala bloknya. Ditaruh di ruangan foreman dulu. Udah gue bilang perasaan gue berdoa biar dapat lingkungan yang bagus. Pas gue masuk, assalamualaikum, set TV udah layar setel tuh ruangan dia. Serius? Terus orang lagi pada duduk bersila, ada bong udah nyabu di situ. Gue bilang pengen jadi orang baik tidak semudah ini Ferguson. Tidak semudah ini Ferguson. Gitu bilang. Perasaan doa gue pengen jadi orang baik, minta lingkungan yang baik. Deh gue bilang kenapa gue dianterin tempat begini. Telek gue masuk nih beb, udah layar Beda tuh. tempat. Iya. Beda tempat doang ya. Kestel gue. Orang lagi pada duduk pada nyabu. Wah. Gila, akhirnya di kamar-kamar sebelah itu ada yang lihat gue nih, kesiannya anak muda nih. Dia kayak pengen belajar agama tuh, bener diselamatin lah, gue dipindahin dari kamar itu. Udah lu kamar sini aja nih, ini banyak bapak-bapak masjidnya. Itu ya udahlah. Bawa masjid masuk ke sel. Maksudnya Iya, apa aja? beda juga. Beda juga, rata-rata beda di ruangan gue tuh, kamar gue tuh rata-rata beda. Oh. Beda, jadi beda semua rata-rata. Cuma ada beda inek, beda sabu, beda-beda lah gitu. Nah cuma enak di situ, ruangan situ nggak sekewas yang ruangan sebelumnya lah gitu. Oke. Separah itu gitu kan, wah udah parah, durjana banget udah lah pokoknya lah. Lu orang bokep, orang lagi duduk bersila, ada bong sabu, itu kan udah pemandangan yang, sedangkan di sebelah orang kalau mau make dia nggak di ruangan itu ya, lu cari tempat lain aja gitu. Jadi orangnya saling ngormatin gitu. Ya di depan situ. Iya, mulai dari itu Nggak gue, suges lah, nggak bikin suges. mulai dari situlah gue coba lah untuk belajar agama, dapat dari lingkungan situ. Masih belum bisa ngilangin suges. Gue waktu pas bebas aja, kan gue vonis 5 tahun. Gue buat ngilangin suges itu perjalanan panjang juga tuh. Jadi gue mau tes ilmu kan. Gue pikir setelah 5 tahun tuh, udah selesai nih gue nih, udah nggak ada lagi suges. ITC Ambassador lah. Iya. Kan bawa Carrefour tuh. Yeah. Atasnya banyak orang jual DVD dan VCD kan. Dia nyetel lagu Stadium. Iya, mungkin teman-teman tahu tuh ITC Ambassador, atau ada tempat DVD tuh setel lagu Stadium mulu dia tuh. Gue lewat situ bulu kuduk gue masih merinding. Lucian roulette gitu ya. Iya. Bulu kuduk gue masih merinding tuh denger lagu Freeze yang tet. Wah, bulu kuduk gue masih merinding. Gue bilang, wah ilmu gue belum nyampe nih kayaknya di laut sini nih. Masih perlu belajar lagi nih kayaknya gue tuh. Nah dari situ baru gue masuk pondok pesantren gue. 2016 berarti. Iya, di Magetan gue, pondok pesantren Jawa Oh, sono. jadi lebih dalam lagi pas di pesantren itu. Iya, orang gue pas pulang aja, gue inget banget tuh tanggal 23 September, gue udah ngabarin nih teman-teman gue kan, wah gue balik, John lu kapan nih bebas tanggal ini? Ya udah, ntar anak-anak pada teman-teman gue udah pada gawe tuh kerja. Sebagian masih yang dengan dunianya dia udah nyiapin tanggal yang kerja cuti. Udah pokoknya anak-anak udah disiapin nih, mau jemput lo. Ada sekitar, segitu ya? iya ada sekitar 9 orang lah.
mau diajak ke salah satu apartemen teman gue. Oke. Apartemen yang isinya ustadz-ustadz semua, Alias apartemen Kalibata. Si paling ustad anjing. Itu. Ajit ya, pertemuan antar bangsa tuh di situ tuh. Iya, jadi ada teman gue satu di situ, tinggal di situ. Dia bilang udah jujur ajak sini aja, segala macem. Udah tungguin tuh. Jadi memang Masya Allah, emang Allah maha baik sama gue. Tiba-tiba surat keputusan kepulangan gue itu, yang surat bebas gue itu, keselip seminggu. Oh. Jadi temen gue dinungguin kalau tanggal itu tuh emang Balik. itulah kadang-kadang kan hikmahnya Allah kasih Iya. kita. Tuh gue kecewa banget, maksud tuh kayak ya Allah gimana sih gue dinunggu ini bebas bertahun-tahun ya kan. Harusnya kan tanggal ini surat keputusan segala macam udah dipanggil udah ngerol. Iya. Nggak taunya nggak juga, nggak tahu ditunda seminggu. Udah akhirnya gue bilang udah, wah Jun lo kalau lo mau tahu seminggu yang lalu katanya itu udah pada nungguin lo di apartemen Kalibata katanya. Pengen ngulang lagi kisah yang lama. Iya kali aja dia mau ngajak reunian gitu-gitu kan. Gue bilang emang Allah maha baik dia sama gue dah. Lu diajak homestay. Itu parah kehidupan temen gue. Ada temen gue setelah keluar dari gue itu karirnya udah gila, udah jadi BD juga. Oh. Kerjaan di situ main judi online udah gila lah ya. Lo tahu tuh apartemen kan. Segala kejahatan ya. Iya. Wah tuh. Tapi kalau apartemen itu dulu masih apa ya namanya ya? Apartemen Kalibata itu ya udah era-era sekarang gitu loh. Jadi ya mainnya ya kalau nggak gitu kan, paling nggak sama cewek udah paling banyak di situ kan. Sisanya kalau yang udah main-main yang hardcore kayak Etep, Ubas kayak gitu-gitu dulu tuh mainnya di apartemennya bukan di situ, di mana? Yang di Tanah Abang itu loh. Yang Rumah susun situ. Rusun situ. Rumah susun iya. Itu Rumah kalau susun. dari situ orang udah udah Rumah susun mah tempat favorit buat narkoba itu sih emang itu tuh. udah gila. Kalau Bro. dulu zaman lu cewek mah berdua mungkin genteng hijau ya. Kalau cewek iya. Jujur setiap kita pernah di budi. Genteng Ijo. Iya. Pernah kita di Genteng Ijo. Kita pernah berkarir di situ. Di 2010 itu di Genteng Ijo kosan waktu itu sebulan gue 3,5 juta tuh. 2010. Udah mewah. Sultan itu Gila, 3,5 jatuhannya. juta 2010. Itu udah tinggal bawa badan doang, lo dibersihin ruangan kamar lo apa segala macem, Seminggu, tiap kamar hari tuh ya. iya pakaian dicuciin, udah lo tinggal bawa badan doang situ. Iya lu pemandangan lu pokoknya orang azan subuh pulang orang tetangga lu pada penyok-penyok mukanya udah biasa tuh lu ngeliat pemandangan begitu. Di bawahnya aja IO Inian Stadium. Di Genteng Ijo itu. Iya, pernah gue di situ. Berapa lama di Genteng Hijau? Setahunan kayaknya kurang lebih dah. setahun. Setahunan lah. Langsung Cuma graduation ya udah. cuma di Genteng Ijo itu sering dipakai buat inian, buat orang check-in harian di situ. Iya. Oh. Jadi teman-teman bisa gua- kayak Oyo kali zaman sekarang ya? Iya, di situ check-in harian dulu 200.000, harganya 300.000 gitu. Dulu di situ tuh udah wah Genteng Buat Ijo. transit. Iya. Ya itu juga biasanya kayak gitu udah kenal juga gitu loh sama orang-orang situ. Ada apa? Mainan orang dalam lah. Itu namanya sampai 2010-an tuh masih Terkenal. oke Genteng tuh, Ijo tuh Genteng terkenal Ijo. banget. Kosan paling terkenal lah di Setiabudi. Sekarang Pedurenan. ya. Iya, Terus, benar. Ya, ada lah istilahnya kalau zaman sekarang Ustaz. Apa tuh? Ani-ani pedal. Ya. Nggak main pedal, Pak Ustaz? Main Main kita, nih. main. Kemarin nih, Anda lihat di Instagram kayak udah mulai nih. Iya. Kan? Lu main juga bang? Pedal? Agak. Nggak dapet fun-nya? Gue nggak ngerti aja. Nggak ngerti. Ini lebih ke tenis. Iya, kalau dia udah main tenis, main pedal, ya udah gampil udah Iya. pasti lu bang. Enggak, masalahnya gue ngelihat, gue nggak gimana ya, gue ngelihat semua orang kalau lagi pedal gue bilang ini main pedal, tapi kok outfitnya kayak mau apa mau renang apa gimana? Gua bilang, Tapi memang pedal kalau ditelaah lebih dalam gitu. Itu salah satunya jujur tempat perselingkuhan, jujur. Iya. Iya, selain olahraga ya. Ah. Ya, kalau Makanya tergantung niatnya deh. Makanya gue bilang kalau tenis lu capek sekalian gitu Ini karena belum aja lapangannya viral. gede gitu loh. Ini belum aja viral kayak kasus sebelumnya yang chat di kelas Gojek. Hmm. Kan ada tuh viral ya, Iya. yang selingkuh lewat chat Gojek ya. Kan ada nih, Lottery Club juga bisa. Iya. Iya, istri-istri harus tahu tuh. Nah itu gue masih gue nggak ngerti gitu. Tapi main pedal fun-nya cepet bisa. Tapi fun bang, lu tes sekali deh, pasti lu dapet funnya. Gua aja mikir tadi so asik aja, pengen Iya. tahu penasaran.
Ternyata nemu juga funnya enak gitu. Karena gampang belajarnya gampang. Iya. Ya kalau gue yang ngajakin banyak gitu, cuman Ini gue kayak gua ajakin kemarin masih Tenis lebih berapa kali lebih susah bang dari itu. karena memang kalau gue ya gimana ya, karena gue dulu cuman olahraga yang kayak gitu kan cuman kalau nggak tenis, basket. squash. Oh, squash. Maksudnya- Squash tuh sebelum pedal. Nah squash Kok itu kan olahraga lo enak Manggarai. iya Tenis. karena Anak Manggarai kalau main tenis tuh bang, di foto taruh ruang tamu tuh. Anak Manggarai ada main tenis tuh, pasti tuh di foto udah kayak foto sama Soeharto aja tuh dulu. Taruh ruang tamu tuh. iyalah. Iya bener sih. Iya, Karena- tenis tuh kan istilahnya udah. Orkai banget ya. Iya, dia mah golep deh tuh kastanya Iya. udah berdua. Yang telep rumahnya udah. ubinnya pada dingin. Bener. Ubin-ubin udah orang tuh. kaya ya. Iya. Nah kalau gue dulu emang karena gue ya era gue kan cuma ada tenis atau enggak squash. Main di mana? Bidakara. Enggak. Di Di Senayan. Oh di Senayan. Senayan. Dulu kan masih Senayan tuh. Kan biasa Golf juga main golf. main. Nah, jujur tuh orang Manggarai Iya, banget ya. Manggarai. berat, main golf mah berat. Iya. Soalnya gue ya karena gue mainannya gue ngikut bokap. Iya. Bokap main apa ya, karena gue anak tunggal dulu kan bokap main apa ya gue Jadi disuruh. ngikut. Bola lo main bola nggak? Bola ikut main juga. Oh. Cuman bola itu gue paling back doang. Tapi Lapangan gede. mainnya nggak di lapangan tanah, Tat. Enggak, Enggak ya. Enggak ya. Enggak, gue nggak main lapangan Nggak tanah. ngerasain dia melendung di sini, Tat. Iya. Gue nggak pernah, gue nggak jujur, gue nggak pernah kalau misalnya main bola, gue nggak pernah di main yang tanah gitu nggak, tapi pasir gitu. Oh. Bola pasir Senayan dulu. Bukan, enggak. Apa? Jadi lapangan dulu itu kan nggak semuanya rumput ya. Iya. Kadang-kadang ada tanah, kadang-kadang ada pasir. Iya, iya, benar. Gue pasti karena gue sayap kanan dan gue back itu bagian pasir, gue dapet sana dapet tanah. Oh iya benar bagian pinggir ya. Wah itu kalau kebul banget mat. Tapi pedal ngikutin berarti. Sama Pedal. Gopar, Rico gitu main nggak? Wanca ya, Wanca. Main sama anak-anak reclub banyak sih yang ngundang gue Oh, sih di klub. main iya anak-anak Dari reclub. followers juga. Iya, ada yang dari kantor juga yang ngundang aja. Pak Ustadz kita bikin acara nih sekalian doa tausiah gitu. Iya, tapi sekarang gitu. Iya, kan, kita tuh. tausiah belakang pakaiannya syar'i itu. Kita lagi mau ngomong nih tausiah, toto dateng cewek pakai tank top begini Iya. kan. Waduh, Pak Ustadz. Udah begini-begini nih. Aduh, Pak Ustadz gitu. Oh, dia yang malu sendiri. Iya. Tapi emang pedal komunitasnya lagi jalan banget kan sekarang, lapangan di mana-mana. Di mana-mana gila pedal. Karena kalau gue ngobrol sama Riko sih kata dia emang ini bukan olahraga FOMO, bakalan panjang. Kenapa? Karena satu-satunya olahraga yang hampir setiap perempuan tuh banyak yang suka sama olahraga ini. Oh. Ini pasti bakal manjang olahraga ini karena perempuan banyak yang suka. Coba selain pedal apa yang olahraga sama perempuan umum tuh digelutin banget? Coba bang. Tenis nggak semuanya. Nggak semua. Ini semua kalangan loh perempuan loh main. Karyawan kantoran, mau bosnya, apalagi itu kan olahraga wajibnya anak-anak agensi tuh. Ya. Iya kan? Entertain lah ya. Iya, main begituan anak agensi nggak main pedal sih. Apa ya dulu Basket tuh, enggak? kan sebelum Basket itu kurang. ada- Squash kurang. Biliar dulu Pilates. kalau biliar kan dulu identiknya cewek bangor ya kan. Iya, Dulu bener. identiknya dulu ya. bengkel. bengkel berlian sama Tempat di Anggar. Anggar. Dulu gue sering mainnya tuh mau Wancoy di Aldiron. Aldiron, Pancoran, ya. Anggar sama di Gedung Satria Mandala apa Ya, itu Satu namanya? Mandala itu yang kafe itu kan sih? Iya, Ya kan? Nirvana ya? Apa ya? Ya. Kafe apa namanya itu? Poster. Iya, poster, Poster benar. cafe. Aldiron tuh seberang Scovindo kan? Iya, Tapi benar. gue paling Levi's ya. Iya, sukanya yang di ada itu lapangan di bola. poster sih, nggak tahu kenapa. Oh. Lagunya aja musik, soalnya kan suka ada Iya, benar. ada live musik kan. Iya, iya, benar. Apalagi gue pernah datang sana salah. Lagi punk night. Anak punk semua. Anak-anak Gue punk, iya, salah poster, anjing. poster, bener, Kayak gue bener, salah bener. datang. Iya, benar. Secara gue waktu itu datang kayak anak-anak mau kayak besi. Tapi Baseball. olahraga anak Gonzaga tuh. Nggak bisa tuh Nggak bisa, ya. SMA subsidi nggak bisa. Iya, nggak gitu. bisa. Bola kasihan nunggu gondrong dulu mainin lagi. Iya, bener. Nggak pernah. Bener. Iya, pedal bang. Udah dia paling ini udah. Bener kata Riko. Kebanyakan Bocil. lama, ya? Iya. Karena perempuan rata-rata yang main loh. Iya benar. Dari yang syariah banget sampai Iya. yang ya gitu deh. Artis-artis aja apa pada niat kan pada pedal gitu sampai Iya, niat banget bener. gitu loh. Dan lapangan juga lagi ada terus kan ya. Karena mungkin demand-nya banyak. Iya banyak cuman mah katanya kalau kata teman gua ada yang suka bisnis bikin begituan karena tuh bisnis yang paling cepat balik modal tuh sekarang itu tuh bang. Iya. 3 bulan balik modal. Iya 3. kan dia modalnya apaan?
nggak perlu ruangan pakai AC kan apa segala macam, dia cuma model kaca samping udah tempat terbuka. Tapi jujur tadi itu mahal juga. Teman ada juga yang buka Apaan itu? pedal, maksudnya untuk satu lapangan aja itu bisa Iya. ngabisin 300-400 juta. Satu lapangan belum sewa tempat ya. Jadi untuk karpetnya, kaca, terus sama ya pokoknya bersih-bersihnya harus kuat. Kemarin teman baru buka dua lapangan aja bisa habis dua lapangan depan sama dua lapangan belakang, 4 lapangan hampir 6,1 M sama 5 tahun sewa. Tapi masalahnya gara-gara ada pada reclub begini kan, yang ownernya kan pada seneng ya, Iya. diblok-blokin gitu waktunya. Bener, Ada sama beberapa hostnya temen tuh tuh ya. yang reclub tuh, dia bilang kalau lagi untung sehari bisa dapat 2 juta dia. Iya. Kadang kalau lagi gambling. Jadi dia pokoknya ya beli jadwal aja. Oh, dia jadi hostnya. Iya, dia jadi hostnya bener. aja beli jadwal katanya. Jadi dia ngebuk berapa jam tuh, berapa hari dijualin kan? Lumayan tuh katanya kadang sehari ini bisa dapat 2 juta. Nggak ngapa-ngapain tuh intinya, cuma brokerin doang tuh ya. Iya, lumayan kita bilang nemu sih tuh. Iya sih, memang lagi hype kan. Jadi kapan kita main? Hah? Nunggu sembuh dulu. Nunggu sembur dulu. Jangan kan gini, gue motoran aja belum bisa. Hal yang paling gampang nih motoran nih belum bisa, belum mau. Tapi emang kalau misalnya ngelihat, ya kan kalau gue ngelihat itu kan perbandingan lah. Gue kan dia pegangan gue kan dan evolusi racket gue kan kelihatan tuh dari mulai zaman era-era pertama kali pertama kali gue megang racket tenis itu kan kayu. Masih bener-bener kayu satu jadi gitu. Terus habis itu ke karbon sampai sekarang yang bener-bener yang ringan sekali. Terus gue lihat semua pedal, gue bilang, wah ini harga ini segede gini, ini harganya gue bisa dengan racket pedal ini gue bisa beli 2 nih. Oh, maksudnya harga raket pedal lebih Racket mahal. pedal jauh lebih mahal. Gara-gara digoreng kali ya, karena lagi ini Karena kali gue kan emang ya. dulu gue tahu kan kayak Wilson, Prince, Iya. terus Babolat. Ya enggak, zaman gue tuh masih Prince, Wilson, terus ada gue apa lagi mereknya banyak itu yang, dan gue main tenis tuh masih zaman-zamannya Pete Sampras sama Andre Agassi gitu. Gila tuh. Sorry banget. Yang di setiap gue nonton di Iya. Metro TV doang tuh. Iya, Ada acara-acara Metro Asia dulu tuh Michael Chang dulu. Iya benar. Andre Agassi. Iya. Kita dulu siapa yang cewek itu man terkenal? Eh, Indonesia sebenarnya. Yu Basuki. Yayu Basuki. Yayu Basuki. Yayu Basuki. Udah itu maksud zaman-zaman itu, dan gue yang ngelihatnya gue nggak tahu ya, maksudnya karena kan gede juga bareng sama bokap suka main tenis ya. Ya gue jadi ikut tenis, tapi mungkin kalau misal bokap gue masih ada ikut pedal, mungkin gue ikut pedal. Nah, itu kejadian sama teman gue kan. Bokapnya sering tenis. Akhirnya sekarang dikenalin pedal sama anaknya. Sering jadi main pedal. Karena yang dia dapat satu, rally-nya bisa panjang. Oh. Karena kalau dia main tenis, ketemu temen yang belum bisa kan rally ya udah segitu aja Iya. ya. Paling servis dibalikin Iya. out. Tapi kalau pedal dia bisa nemu rally panjang, jadi geraknya juga enak. Oh, Dan, berarti dan pedal nggak bisa single, itu enaknya. Kan double kan pedal kan? Iya, iya. Nggak nemu kan, nggak mungkin lo single on single. Ah. Jadi bergeraknya tuh ya bisa aja. berarti gara-gara ini orang tua bisa juga matching juga berarti sama ceritaan yang tadi. Apa itu? Bapaknya hobi dagang sabu, anaknya juga berarti. Anaknya juga, iya. Matching dong. Iya kan? Balik lagi tuh. Tapi bener bokap gua kan pemain tinju, bukan pelatih Ah, tinju. iya, bener. Gua kecil main tinju, sampai sekarang gua bisa main tinju Jadi gitu. buat teman-teman ngomen nih, bokapnya Ustadz Jojo ini dulu pelatihnya Elias Pikal. Alias Pika. Dulu juara dunia jab-jab dari kiri Indonesia. sekarang masih dapat lah ya. Iya, benar. Elias Pikal boy. Ya. Buset. Dulu bokap gua 4 bulan tuh di US tuh sama Elias Pikal tuh di sana tuh. Pure latihan untuk Iya, persiapan. Jadi kalau dulu tuh petinju kalau persiapan kayak om gue aja bisa 6 bulan persiapannya itu. Ntar rehatnya setelah pertandingan recovery-nya paling sebulan. Ntar kalau ada pertandingan lagi siapin lagi. Jadi dia jaga stamina-nya tuh bener, 1 hari aja begadang drop lagi pasti itu stamina-nya. Jadi bener-bener 6 bulan buat persiapan 1 pertandingan gitu. Nah, gue pengen nanya nih, kan bokap pelatih tinju. Iya. Ngelihat kelakuan anaknya kayak Pak Ustadz tuh pernah gak mau ninju gitu? Waduh, kita di Jab Street sudah sering. Itu udah sering juga sih di Jab Kalau Street tuh. lo baru ribet sama temen gue ditonjok sama pelatihnya nih, pelatih Elias Pikal gue ditonjok. Iya, bener. dididik. Udah sering sih di Jab Street sih. Jadi dulu om gue, ada bokap gue itu kan dilatih sama bokap gue gitu. Iya. Dulu sering warawiri lah tanding di RCTI di Indosiar. Nah kalau setiap abis tanding tuh kan dulu sampai kontrak-kontraknya gue tahu tuh. Jadi kalau dulu kontraknya itu 60% pemain, 40% pelatih.
Oke. Kalau dulu tuh di Indosiar, di RCTI, kalau bokap gue tanda tangan gue baca tuh kontraknya tuh. Iya. Misalkan dulu kontraknya sepertandingan 15 juta. Berarti 60%. Iya, 60% buat om gua, 40% buat bokap gua. Dulu duitnya masih kenceng, dulu sponsornya kayak Extra Jos, terus Kuku Bima kayak gitu-gitulah yang sponsornya gede-gede jadi duitnya kenceng gitu kan. Nah, habis pertandingan biasanya besoknya om gua demen belanja dulu di Blok M Mall bawah tanah tuh. Oh iya tahu. Jadi om gua demen tuh kayak beli dompet-dompet yang ada rantai, baju-baju Fubu. Iya, Kayak iya. gitu-gitu belanja. Cuma kadang Fubu rada lagi anjir. Fubu 05 Fubu bener. 05. Soalnya itu zaman gue Griffon. Iya, jadi rada janggalnya karena bisa ke mall nih. Gue minta taktik apa om gue. Kita belanja di dalam tapi muka om gue bengep-bengep gitu. Jadi kayak disangkain lu muka bengep gini, lu mau belanja nih di mall gitu. Disangkain nih lu nyopet tapi gimana gitu. Padahal Jadi bekas latihan. iya habis tanding, Oh, habis tanding. pertandingan. Jadi gue sering belanja dulu di situ tuh di Blok M Mall. Gitu. Nah, berhubung kita kan udah banyak nanya tadi. Mungkin kan netizen ngomen ada yang pengen tanya nih Tat. Kita wakilin Tat, minta izin. Kita lihat di TV tuh Tat. Dari Riz_Hadil Hadi 1445. Oh gila kayak kode buntut. Ustaz, Togel apa gimana? kalau kita sabar tapi sambil ngedumel dalam hati, pahalanya setengah atau nyicil Tat? Nah, coba Tat arahannya dijawab. Iya, kalau sabar itu kan kata Nabi ada batasnya itu al-maut, kematian. Oh. Jadi memang sabar tuh kayak seperti sifat yang harus dimiliki setiap manusia. Kalau manusia nggak punya sifat sabar, pokoknya hidupnya selalu kena masalah aja. Rumah tangga ada masalah, dia nggak mau sabar, pasti rumah tangganya bermasalah. Iya. Dalam karir pekerjaan nggak mau sabar, karirnya pasti nanti bermasalah. Berdagang, berbisnis nggak mau sabar, pasti dagangannya atau bisnisnya pasti bermasalah. Jadi intinya sabar itu sebuah proses, tapi itu juga salah satu bentuk pendidikan dari Allah gitu, dari Tuhan gitu loh. Untuk kepada setiap manusia bahwa untuk dapetin sesuatu, yaitu dia alatnya salah satunya sabar gitu dalam hal apaan aja. Apaan aja ya? Dalam kehidupan apaan aja ya sabar intinya gitu. Tuh, dengerin tuh, sabar. Ya kalau ngedumel apalagi diomongin ya pahalanya jadi bisa hilang. Kalau kata baca ya beli Pertamax aja gitu. Itu klip paling gokil ya. Teman-teman cek aja sendiri dah. Wancoy Pertamax nah keluar tuh di TikTok. Nah, next dari Putri Fatima Om Agus lagi. Om Agus coba tanyain sama Pak Ustadz Jojo, kalau saya ngelawak biar orang nggak sedih itu termasuk dakwah bil humor nggak? Iya, kalau dia ngelawak masih dengan niat untuk menghibur orang, menyenangkan orang lain itu bisa dapat pahala juga. Karena salah satu ibadah Penting niatnya Tata. salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah memasukkan kesenangan kepada hati orang muslim. Jadi gitu. Jadi kalau kita nyenengin hati orang, ya itu bisa dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah gitu. Makanya di ceritanya Nabi kan Nabi Muhammad SAW dikasih anggur, dikasih hadiah. Kalau Nabi itu punya kebiasaan kalau dikasih sedekah beliau nggak mau makan. Tapi kalau dikasih hadiah dia mau makan beliau. Oh, kalau dikasih sedekah? Iya, sedekah nggak mau. Tapi kalau hadiah mau makan. Nah ini dikasih hadiah, Nabi makan anggur itu, makan aja. Makan, terus sahabatnya yang nungguin itu biasa dikasih sama Nabi. Terus sama orang ini yang ngasih itu jalan pulang, terus langsung nanya kan, ya Rasulullah, kok nggak seperti biasa kalau dikasih hadiah kasih kami, kenapa kamu nggak kasih? Kata Nabi, anggur yang dikasih ini pahit banget rasanya. Oh. Kalau saya kasih kamu, nanti kamu bilang pahit, nanti hatinya dia bisa kecewa. Saya nggak mau, dia udah seneng tadi. Ya saya makan makanan anggurnya. Kalau dia tahu hatinya anggur yang dia kasih ternyata pahit, nggak enak. Ketika saya makan nanti hatinya bisa kecewa. Saya nggak mau menghilangkan momen kesenangan kebahagiaan dia lah gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Karena ini kan kalau di kisah Nabi itu mungkin yang suka ngelawak tuh di zaman Nabi. Nuaiman, sahabat Nuaiman. Itu kan salah satu yang diceritain banyak. Iya, benar. Pelawak juga istilahnya zaman Nabi itu. Iya, bukan ngelawak lagi, ngeprank Nabi dia kerjaannya. Nabi gimana? Iya, Nabi dikerjain. Misalnya dia bawa makanan, kurma. Ya Rasulullah makan nih. Oh, terima kasih Nuaiman nih gini. Toto tukang kurmanya datangnya Rasulullah bayar katanya. Jadi Nuaiman udah makan sama Nabi suruh bayar. Itu kurang apa itu dia tuh. Nabi mah ketawa-tawa aja. Iya, karena tahu. Nggak baper Nabi, asik orangnya Nabi mah, orangnya nggak baper.
Emang Tahu-tahu. ada yang baper. Iya, tapi maksudnya Nabi karena tahu karakter dia Iya. emang begitu, Nah, lucu. karakter orang itu Iya, Ya mungkin kalau sekarang kalau ketemu Bang Komeng gitu kan ngejailin ya kita seneng dijailin Bang Komeng. Iya, kayak istilahnya aja kalau itu kan istilahnya kita bawa jaket nih, Iya. jaket Mark Spencer lah gitu istilahnya. Kita bawa nih ke Agim nah dia buat Agim tiba-tiba lagi Agim tuh harus bayar gitu tuh kan kayak begitu aja kan. Iya. Apa nggak kurang ajar gitu kalau dilihat orang ya kan. Tapi Nabi nggak baper ketawa ya dibawa asik aja. Dibawa asik aja. Iya. Nah mungkin Omis bacaan Omis. Ya. Gimana mata Dari gue? Syahziza, Ustadz Jojo, kalau jodoh udah ditulis di Lauhul Mahfuz, bisa gak saya minta editan kecil biar nggak jauh domisilinya? Jadi mungkin maksudnya biar domisili dekat nih. Iya. Jadi kalau yang namanya kita dari umur 4 bulan di kandungan ibu kita udah tertulis tuh. Kita kapan lahir, rezeki kita, terus ajal kita matinya kapan, termasuk jodoh, takdir kita jodoh itu. Nah, itu jodohnya itu misalkan katakan Mbak ini jodohnya orang Rusia gitu. Orang Rusia namanya Nurman Tompel gitu misalkan ibarat. Jodohnya dia misalkan tertulis orang Rusia namanya Nurman Tompel gitu Yeah. misalkan. Dia udah cari jodoh sampai ke Kanada pun Amerika, tertulisnya bahwa jodohnya di Nurman Nurman Tompel, orang Rusia yang tinggal di tetangganya ya dia bakal tetap jadinya sama Nurman Tompel walaupun dulu usaha sampai main Bumble di Kanada lah gitu istilahnya. Bumble lagi kita Iya. kuning banget. Oh, dia mau main Bumble di Kanada, dia mau main Bumble nggak bisa. Udah takdirnya dia udah Nurman Tompel udah. Oh berarti memang itu Dia harus ya, dari jalanin, 4 iya. bulan di pasti Iya, ruh dia itu. harus udah terima bahwa takdirnya dia harus ngejalanin. Jadi gitu. kalau misalkan pun orang ada yang dijodohin dia apa itu memang udah takdirnya. Udah takdirnya sebenarnya jalan ceritanya dia emang dia bakalan sama itu gitu. Adapun nanti ada yang mungkin takdirnya nggak lama berpisah gitu atau yang berpisahnya karena maut atau memang dia langgeng ya itu udah Yeah. itu rahasia Allah. Jadi kita nggak tahu gitu. Wallahu alam deh ya. Iya. Ustadz terakhir nih Ustadz, ini pertanyaan kayak gue juga nih kadang gue lakuin Ustadz dari Ray. Kalau zikir sambil scroll TikTok itu multitasking atau maksiat? Jujur itu pernah gue lakuin lagi apa? Tahlilan ya kan kadang boring kali ya. Scroll IG. Nah, itu gimana tuh Tat? Ya itu apa sih istilahnya tuh? Tergantung algoritmanya dia kan. Alhamdulillahnya algoritma kita bagus. Bagus, ya. Kalau diginiin ada Pengingat, ceramah. pengingat, ya. Ada ceramah paling hal-hal lucu Iya. gitu. Alhamdulillahnya begitu. Algoritma tuh. Gua nggak main Iya. TikTok. Enggak IG apa ya algoritmanya? Hah? Volley. Volley main gua. Iya kan tuh tergantung Apa yang kita lihat, interestnya dia kan. Iya. Gitu. Iya, benar. Gue biasanya kalau kita mau obat kesehatan udah. Tadi Ustadz sempat menyinggung apa berdagang di awal. Tadi yang pas jawaban sabar. Sabar itu kan batasnya maut, Iya. berdagang pun sabar. Nah denger nih yang gue lihat di Instagram saat ini lagi berdagang nih. Oh iya. Ubi Benar. Celembu. Ubi Dabi. Ubi Dabi. YouTube. YouTube. Ada aja tuh YouTube yang namanya UU yang namanya si Wancoy. Oh, wajar. Apaan Jon nama inian lo nama ubi lo? Ubi kacil lembu aja online lo ketik. UU aja ubi Ustadz gitu. Ya namanya Wancoy jadi wah boleh juga tuh nama dari lo gue bikin YouTube jadinya YouTube. jangan Beberapa menu di Warkopolim pun kan begitu kan. Iya benar. Dia boleh tuh nama-nama. Iya dia emang jago deh bikin-bikin Iya. nama begitu. Akhirnya jadinya YouTube aja. Jadi ada nilai jual. Ubi kacil lembu YouTube. Jadi orang taunya terkenal emang ubi kacil. Sama kayak kita nih bikin ini Ustadz channel ngomen, ngobrol bareng temen. Iya benar Gitu. benar. Iya, yang nemuin dulu. Ngomen, ya kita lah berdua lah kita. Awalnya mungkin mulai aja dulu. Iya. MAD, cuman udah ngobrol bareng temen lagi. Jadi duduk sini kita anggap temen aja. Iya, Masalah benar. dianggap kita terserah. Dianggap temen kita terserah. Walau alam. Jadi nah, itu ubi celembu. Mungkin Om Yusuf tadi udah banyak catatan tuh soal ubi celembu. Apa ya? Gue sih beberapa tadi kan karena masa lalu gua gitu, masa lalu gua ini kan barbar lah dulu kan, hardcore lah. Sempat di lembah hitam. Bukan lebah lagi. Ibaratnya gue udah main di ampas ya, lagi ngeri ampas tuh menurut gua. Dan itu kan ada beberapa penelitian yang bilang kalau ubi itu tuh apalagi untuk gua ya yang udah kena diabetes tuh, ubi itu katanya bagus untuk diet, bener nggak sih? Iya bener. Itu banyak banget gue sering
di share juga di Instagram gitu, termasuk Dokter Zaidul Akbar. Oh. Bahkan Info A1, Bang, ada yang report ke gue Info A1 nih, Bang. Ronaldo tiap pagi sarapannya jus ubi katanya. Ubi di jus. Tuh Info A1-nya begitu tuh. Itu dari Bang Riko kayaknya tuh. Iya, pokoknya Ronaldo tiap pagi jus ubi katanya. Jus ubi. Jadi kandungan ininya bagus banget. Bahkan ada beberapa lagi karena orang pada tahu ubi, ada tuh followers gue tiba-tiba foto, Bang, jangan ragu. Ubi Cilembu dagang di mobil di Jepang juga ada katanya. Di Jepang, di foto ada. jadi orang Jepang dagang ubi kayak tahu bulat gitu. Iya beneran. Iya. Jadi dia jualan di situ dia. Jadi makin tambah yakin. Iya, ya, gue bilang, katanya. keren juga gue bilang orang Jepang bisa mau kayak begitu Tapi jualan kayak goreng tahu bukan bulat. orang Garut kayaknya ya. Bukan. Tapi kalau misalnya di Jepang itu kemarin gue lihat di Instagram ada satu konten creator namanya Macha Samurai, dia bilang sekarang di Jepang ada baru lagi vending machine tapi ubi yang keluar. Iya. Iya kan? Kayak di Family Mart udah rata loh. Iya. Di Family Mart orang-orang banyak tuh gini, tat saingan lo nih gitu. Iya, Jadi gue beli saingan. benar, Iya. benar. Jadi belinya per piece gitu, apalagi orang-orang yang habis running gitu kan. Iya. Mampir Family Mart tuh cocok buat orang habis olahraga tuh. Sepedaan, ya. Kalau Sabtu Minggu, pokoknya paling banyak pembeli udah orang-orang bubaran CFD tuh di tempat gua. Yang beli ubi itu orang-orang bubaran CFD, dia beli banyak, kadang 2 kilo 3 kilo buat bawa ke orang rumahnya gitu. Bang, orang rumah gua demen, Bang, pada demen gitu. Ubi itu gitu loh. Sehari sekarang bisa ngabisin berapa? Awal-awal berapa, sekarang berapa? Kayaknya sekitar dulu awal mungkin sekitar 50 kilo gitu. Sehari? Iya. Dengan Sekarang berapa tempat tuh? satu mobil, Oh, satu mobil. tempat ya. Bisa kurang lebih segitulah. Kadang bisa sampai 100 kilo. Kalau sekarang? Heeh. 100 kilo? Iya sekitar 100 kiloan. Jadi tapi kan dia yang mentah itu kalau di pas open dia nyusut dia beratnya. Oh. Misalkan dari 1 kilo paling jadinya jadi 800 gram Iya, kayak iya, gitu. Karena kan dia ada yang bagian itunya jadi madu itu jadi kayak keluar. Jadi ada keluar madunya. Setelah gue pikir-pikir gue bilang memang namanya takdir emang nggak bisa dirubah ya. Dulu bisnis yang dibakar jadi madu, sekarang bisnisnya dibakar jadi madu juga. Emang nggak bisa lari dari takdir, Bang. Cuma Tapi bedanya, satu jalurnya ke sana. iya, yang dulu dibakar jadi madunya haram, sekarang bakar jadi madu yang halal Dan gitu. menyehatkan. Iya, itu definisi takdir Tapi begitu. Emang gitu ya? Iya, Iya, benar. definisi takdir tuh. Ya, kalau bisa definisi takdir, gua di sini apa kabar? Iya kan? Berarti lo dagang ubi. Gua ntar gua itu networking aja lah. Kalau dia mau buka franchise, boleh. Iya, banyak yang udah ini di Kalimantan, Pasti banyak kalau yang nawarin, Kalimantan banyak. Utara, Bang, Bekasi, Depok, Bang, ayo dong, Bang, gue mau franchise, Bang, segala macem. Ntar deh kalau gue udah lagi banyak ngurus kerjaan gue, jadi kadang-kadang kurang gue tanggepin kayak gitu-gitu. Jadi Tapi maksud gua, Ustaz, lu pengen top levelnya sampai mana nih ubi menurut lu? Kan sekarang masih kayak jemput bola ya, masih pakai kayak tahu bulat gitu ya, iya, masih gitu. ada Stay. yang 2 kios, yang satu kan franchise. Oh, Ustaz, ada kios ya? Iya, kios 2, yang satu Iya. franchise, satu punya gue, yang 2 mobil pribadi juga. Tapi itu juga netep aja, cuma karena kata tukang gue itu ciri khasnya ubi Cilembu ini di mobil itu gitu. ciri khasnya itu Iya, ya, ciri justru. khasnya gitu justru. Oke. Itu kayak lu istilahnya ibaratnya apa ya? Kayak Edgar David main bola nggak pakai kacamata tuh. Bener. Iya kan? Iya, iya. Bukan Berarti Edgar David, bukan. Sidov berarti. Iya. Iya, bener. Itu istilahnya udah melekat Udah gitu. melekat, Melekatnya ya. begitu gitu loh. Benar. Mm-mm. Jadi kalau dirubah takutnya nanti malah Iya. jadi udah perbanyak gitu aja ya berarti ya. Iya, kayak gitu aja. Nanti mungkin nanti keluar kota kemana Iya. merambah ya. Beberapa sih udah nawarin kayak Bandung gitu segala macam. Gue bilang, ya mau nggak mau kalau gue gitu kan gue harus kunjungan juga ke situ kan. Iya. Kayak di daerah Cibubur. Itu gue bilang, ntar kalau gue punya waktunya dah boleh dah. Gue Tadi bilang, dengar-dengar kita sebelum tag kan mau ada jadi pembicara UMKM, Yo, paten diundang kan sama. iya mau sama Pak Sandiaga Uno. Berarti follow udah mulai pejabat followers nih ya. Hidup nggak ada yang tahu tadi. Iya bener, nggak ada yang tahu juga sih. Nggak Awal pernah. masuk sales, sekarang udah masuk ke Iya nggak pernah apa ya, masih ngobrol bertemu sama pejabat gitu, nggak pernah Kebayang. kepikiran gue sih. Biar nggak apa impian paling bagus orang Manggarai waktu itu.
impian paling tinggi orang Manggarai. Iya, jadi Ede punya villa udah. Punya villa tuh udah paling Itu top. paling top ya. Jadi habis jualan udah ke villa cabutnya gitu. Sekarang di titik ini pun nggak ini ya tante. Iya, nggak nyangka aja maksudnya kayak ya Allah ya kasih jalan. Ya. Allah lah yang maha baiknya yang kasih jalan. Ya, tahu-tahu ketemu aja gitu jalannya. Dan yang gue paling salutnya lagi Om Wis, teman-teman nih, naiknya ini bareng sama teman-teman dulunya. Iya sih, Iya, teman-teman benar, nongkrongan benar. yang Gofar, Iya. Riko, Wancoy. naiknya jadi nggak ketarik semua ke atas ya. Nah kalau ngeliat dari pertemanan itu, Pak Ustadz, Iya kan mungkin kalau gue kan ngeliat teman-teman gue, kan kadang pertemanan masih ada kayak masih ada yang kayak jauh gitu gapnya loh. Ini bener hampir sama semua naik. Tapi memang berasanya semenjak Green Boys Ramadan kemarin, soalnya banyak yang nge-DM tuh kayak ngedoain gitu, Bang. Jadi kayak Iya. dia Harapannya. dia ngirimin kayak, "Bang, terima kasih Bang ya, kayak ada ilmu tentang manfaat sedekah." Oh. Terus ilmu tentang nazar gitu. Terus Iya. apa terus mereka dapat manfaat gitu. Jadi mereka kadang-kadang, "Bang, makasih Bang, pokoknya gue doain ya." Gue yakin lah banyak juga dari doa mereka yang Allah denger gitu kan, kabulin. Jadi ya teman-teman gue dan teman-teman juga jadinya alhamdulillah banyak kebuka jalan hidup lah gitu. Iya. Karena yang gue lihat di Green Boys Ramadan, Om Wis dan teman-teman ngomen, pembawaannya itu santai. Kan sekarang orang kalau bertanya sama Ustadz kan ngeri berat-berat jawabannya kan. Iya Tapi benar. pembawaan lo Tat itu santai banget gitu. Karena orang jadi nggak malu bertanya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan konyol juga ada kan. Iya. Apa pertanyaan paling konyol? Pertanyaan paling konyol, Ustadz, Iya. gue punya temen pelangi nih, temen gue kata gitu. Rainbow Friend. Iya, temen gue cowok demen sama cowok nih Bang katanya. Boleh nggak Bang, gue ajak ke tempat pijit plus, gue sewain cewek yang grade A+, biar dia normal. Entah kalau dia normal gue dapat pahala nggak Bang katanya. Enggak, gue kira bercanda gitu. Iya. Gue ketawa-tawa doang, tolong dibales dong Bang nih. Oh, temen ternyata serius sama nih gue orang. iya. Gue bilang gimana jawabnya. Banyak yang nanya-nanya gitu. Nanyanya tuh mereka nanya bener bukan bercanda. Iya. Kalau Ya, misalkan makanya pertanyaan nggak mungkin ditanyain sama mungkin Iya. Agib. Kan pasti ada gap malu gitu kan. iya benar. Itu maksud gua itu yang jadinya mungkin orang seneng. Benar. Kan Gen Z kan kadang nanya kayak gitu kan, itu yang sulit ditanyakan sama pemuka agama yang lain. Iya benar. Kalau gue sih Kalau sorry. Ngepotong. Tadi kan ngomongin soal Gen Z tadi gue bilang, lo pernah ada tempat ceramah terabsurd nggak? Yang pernah lu tiba-tiba kayak Ya mungkin di level sekarang di level sekarang job-jobannya lah. job-joban lo tiba-tiba, oh ini kok anjing gue absurd banget sampai di sini gitu. pernah di Majelis Nurul Hidayah alias Bill Garden. Biar Jadi- garden nggak tuh? Bill Garden Kemang. Ini gimana Jadi ceritanya? bulan puasa, Iya. bulan puasa. Tat, Izin mau ngundang nih di acara APFI katanya gitu. APFI. Iya, oh ini nama korporat kali ya, Iya, apa kantor. iya. Oh ya udah boleh, kirim aja Sherlocknya. Oke, siap jam segini standby. Oke. Ngejar daerah Kuningan ke Kemang kan macet tuh. Gue bawa motor. Tengah jalanan pom bensin Kuningan, motor gue mogok. Kau udah piling nih. Wah, kenapa nih? Belum motor. Akhirnya gue naik Gojek, gue ngejar ke sono. Pas gue sampai pas di lokasi, kok Nurul Hidayah Beer Garden. Namanya sekarang Birmar. bukan Big Brother ya namanya. Sekarang Big udah Brother, ganti. Big Brother, Iya, ya, Big Big Brother namanya. Lah, ini kan dulu Beer Garden nih bilang nih. Kita telek tausiah di mimbar DJ. Jadi mimbar DJ dikasih bangku itu tausiah di situ tuh. Iya. Iya, pertanyaan awalnya serius lah ke arah agama. Pak Ustadz, apa hukumnya bikin acara bukber puasa di tempat maksiat katanya? Katanya APFI itu Asosiasi Pengusaha Vape se-Indonesia. Oh, vape. Liquid vape tuh, ya itu mereka pada ngumpul gathering Ini bukber owner-ownernya nih? ya. Rata-rata bahkan non muslim bos-bosnya itu. Dengerin gue ceramah jadinya. Ya di sisi lain seneng sih gue, artinya ya orang non muslim dengerin ceramah gue gitu kan, Dan artinya mengundang lo kan, iya lu bisa seasik itu. iya gitu. Itu salah satu yang paling aneh. Paling aneh Ada ada lagi nggak? Satu lagi lah. pernah Postat katanya
saya kerja di salah satu corporate gede lah, yang dia buka ekspansi ke Thailand. Tapi saya mau naik pangkat, tapi bos saya non Muslim. Katanya dia suruh saya bikin video sumpah. Gue jadi disuruh job sama dia kayak menteri agama. Gue megang Al-Quran gini. Serius. Dia datang dari Bogor. Dia datang dari Pak Ustadz, saya nggak punya waktu lagi, 3 hari lagi saya harus berangkat ke Thailand, kata dia. Saya bilang, iya besok saya nggak bisa. Terus akhirnya dari Bogor bela-belain nama ceweknya datang nyamperin gue ke tempat ubi gue tuh di Masjid Tangkuban. Gue bilang kalau kayak gini mesti ada saksinya. Iya Pak Ustadz, udah siapin aja saksi, ntar saya amplopin dah. Dia bilang begitu. Jadi gue kayak menteri agama begini, ceweknya videoin. Saya ini bersumpah bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan kontribusi dan dedikasi untuk perusahaan ini. Udah pas dibilang, aman Pak Ustadz, saya udah naik pangkat nih, katanya gitu. Tiap bulan dia ngirimin duit mulu. Pak Ustadz, saya kalau ada sedekah buat ubi apa, saya ikut bantuin, ngirimin gue duit mulu dia tiap bulan gitu. Gue bilang itu pekerjaan paling aneh sih gue kayak. Job sumpah anjing. Iya mas, gue kenapa lu nggak nyari Ustadz di kampung lu ya, Bogor ya kan? Atau enggak orang pakai aja Ustadz. Iya, kenapa? Nggak tahu juga orang Iya. pakai. Nggak tahu kenapa dinyamperin gue lagi dari jauh-jauh. Niat banget lagi. Jujur ngasih duitnya banyak banget ngasih ke gue. Gue sampai gue bilang, oh berarti gede kali job lu ya gitu ya kok. Maksud lu dan lu dari Bogor bela-belain. Gue tanya lu naik apa? Naik kereta dia. Ngejar waktu. Telek sama ceweknya. Ya salah. Lu bisa bayang gitu. Itu katanya pernah ada apa yang bukan tahu sih apa suruh datang ke tempat anak-anak SMP nongkrong apa? Oh iya. Itu gimana Pernah ceritanya? sampai jam 1 malam anak SMP. Jadi gue tausiah, SMP tuh. iya, anak-anak SMP. Jadi gue suruh tausiah, dia dengerin dengan khusyuk sambil ngerokok gini. Sambil ngerokok. Pak Ustadz izin ya sambil ngerokok. Kok Nadiem Makarim Iya, sambil ngerokok anak SMP tuh. Sopan Sambil banget. ngerokok gini. Terus minum minum teh hangat, kopi gitu. Pak Ustadz nanya dong gitu. Oh. Jadi kayak begitu. Di tongkrongan tuh. Di tongkrongan kayak begitu. Pernah juga sekali, cuma kita nggak terima sih Pak Ustadz. Izin katanya. Kita posisi manajer mau acara syukuran di kantor. Oh di mana tuh? Di daerah Cibinong. Oh tempat apa? Jujur mohon maaf Pak Ustadz, ini buka cabang tempat pijit plus pesan ke-32 katanya. Audiensnya udah siap 200 nih Pak Ustadz katanya. Kita bilang, tar dulu ya. Kita rekonstruksikan ya. Mari sama-sama kita berdoa agar tempat ini diberkahi oleh Gusti Allah. Pelanggannya banyak. Masa begitu doanya kan? Ya kagak gue bilang, ya Pak Ustadz mohon maaf nih kalau kita lancang nanya yang gini, tapi pada request Pak Ustadz nih katanya. Kita bilang, iya ntar gue kasih jawaban nih, nggak gue jawab lagi tuh. Aduh ada aja lagi. Iya. Berkah tempatnya, pelanggannya banyak. Berat jadi, iya berat. Muat Jadi doanya jadi jariah gitu, berat begitu. Serius doanya gitu. Malaikat juga nanya. Audiensnya udah disiapin katanya di 200. Dari cabang-cabang lain pengen merapat dulu katanya. 200 itu kan lo tahu dong. Iya. Berarti kan ada 3/4 itu kan terhabis semua. Iya. Mungkin pas habis ceramah mau pijit dulu. Berat. Redosnya pijit. Ada sepi. Ya Allah, lucu banget. Ya nggak berasa kita ngobrol ya, udah mau 60 menit lebih nih Pak Ustadz. Iya. Mungkin terakhir sebelum closing ya Om Isto ya. Mungkin gue bakal tanya sedikit aja. Sedikit aja sebelum gue tutup. Gue pengen sebut nama, lo kasih satu kalimat tentang si yang gue sebutin. Oke. Siapa Ustadz ya? Ya. Wancoy. Kocak. Gofar. Jenius. Riko Lubis. Form. Bom. Bab. Terakhir. Green Boys. Pertemanan.
Terima kasih Ustaz Thank you Jojo banget. udah hadir, udah pernah sharing-sharing di sini. Nah. Ya semoga abis Ustaz Jojo hadir ke sini tempatnya jadi berkah. Amin. Banyak pelanggan. Banyak pelanggan. Ngapain anjing? Nggak jualan. Bongo. Kirain ngomen spa. Mungkin itu aja ya kan hari ini episode hari ini kita sering teman-teman ngomen. Terima kasih buat Ustadz Jojo. Terakhir dari kita, jangan lupa di like, comment, and Subrek. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.